Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya sebagai host yang bernama Sherly Nadia. Di samping saya ada dua narasumber yang bernama Kak. Saya Melinda Yarantisela. Dan Saya Putri Apriliani. Oke, jadi di sini kami ingin membahas mengenai pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu kan sering terjadi ya di lingkungan, apalagi sebagai kita anak SMA. Pertanyaan pertamaku itu, gimana sih pendapat kalian mengenai pergaulan bebas? Ya, kalau dari saya itu pergaulan bebas itu terjadi karena kurangnya batas diri dan pengaruh lingkungan. Kebebasan itu boleh, tapi kalau tidak dikendalikan bisa merusak masa depan. Jadi itu menurut Kak Putri? Kalau menurut saya, pergaulan bebas itu kan yang tidak ada batasan. Siapapun bisa bergaul dengan semua orang kan. Tetapi pergaulan ini bisa berdampak untuk kedepannya. Bagaimana cara kita mengatasinya? Karena ada dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Oke, jadi pergaulan bebas itu datang dari hati diri sendiri ya? Iya. Bisa jadi tuh salahnya orang yang bergaul itu, entah mau pilih dia mau bergaul yang ke sini atau ke A atau ke B. Iya gitu. Kemudian pertanyaan kedua tuh, ada tidak kalian punya pengalaman atau lingkungan kalian ada pergaulan bebasnya? Ya, kalau dari saya yang yang saya lihat berdasarkan di lingkungan sekitar, pergaulan bebas itu terjadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu adanya teman sebaya yang cenderung mengajak pada hal yang negatif, dan banyak anak muda yang takut dianggap tidak gaul sehingga menjadi ikut-ikutan dan tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah, faktor yang kedua itu penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, sehingga membuat sebagian remaja rentan terpengaruh pada gaya hidup yang tidak sesuai nilai yang tidak diajarkan di rumah maupun di sekolah. Dan faktor yang ketiga itu ada kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, di mana sebagian remaja ini mencari perhatian dan kebebasan di luar rumah, dan hal itu bisa mengarah pada pergaulan bebas. Dan pada faktor yang ketiga itu juga yang saya jelaskan tadi, saya sempat membaca artikel bahwa Indonesia pernah dicatat sebagai urutan ketiga menjadi fatherless country. Itu artinya banyak sekali anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan atau merasakan keterlibatan sosok ayah dalam hidup mereka. Seperti itu. Kalau menurut Kak Putri? Kalau menurut pengalamanku itu kebanyakan pergaulan bebas terjadi karena faktor lingkungan, teman-teman ngajak, atau karena rasa penasaran yang tinggi terhadap diri sendiri ini bisa terjadi, itu namanya pergaulan bebas. Tetapi itu kembali ke individu masing-masing, karena ini pergaulan bebas ini dilakukan dengan keadaan sadar, bukan tidak sadar. Jadi tidak semua pergaulan bebas itu berdampak buruk maupun Negatif. baik, 50-50 lah begitu. Oke, jadi intinya tuh gak jauh beda ya pendapat atau pengalaman kalian. Itu karena adanya fatherless atau pengalaman dari teman sebaya. Ada juga pengaruh dari medsos juga. Jadi intinya pergaulan bebas itu bukan hanya dari diri kita yang nakal, tapi juga banyak sekali faktor-faktor yang yang membuat orang itu mendapatkan pergaulan yang buruk. Ya, Jadi itu begitu ya. tergantung diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengatur atau membuat batasan terhadap pergaulan tersebut, itu tidak akan berdampak buruk ke depannya, tetapi bisa jadi pengalaman yang positif untuk diri kita gitu. Terus kalau menurut Kak Melinda itu dampak positifnya apa? Kalau dari saya ada contohnya itu, walaupun kita bertemu dengan orang banyak, kita bergaul tidak hanya di satu tempat, misalnya kita keluar kota, ke tempat yang lain, ke tempat yang satu, walaupun banyak ya kita ketemu dengan orang lain, tapi kita tetap survive ke hal-hal yang baik. Itu seperti yang Kak Putri bilang, itu tergantung dari individu masing-masing. Apakah kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal buruk itu. Oh, jadi dampak positifnya itu kita bisa dapat bersosialisasi dengan banyak orang ya. Intinya tuh bersosialisasi dengan banyak orang. Ya, dan kita tetap survive di hal-hal yang baik. Jadi pergaulan bebas itu bukan hanya berdampak pada hal negatif ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja podcast dari kami. Kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.